Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu anak-anak semua dimanapun Anda berada ya. Sekarang kita masuk di bab vektor ya. Vektor itu apa pengertiannya? Kalau misalkan kita punya titik di sini, ini A ya, terus di sini adalah B, ini kita tarik garis ya, maka misalkan besarannya ini adalah 5. Nah, maka panjang AB ini bukan disebut sebagai vektor. Karena apa? Karena dia hanya memiliki panjang. Nah, misalkan lagi kita memiliki di sini adalah titik A, di sini adalah titik B ya, kita tarik garis. Nah, di sini ada arahnya panahnya ya. Maka yang dikatakan vektor itu apabila dia memiliki apa? Dikatakan vektor apabila dia memiliki panjang dan arah ya. Jadi dia memiliki panjang dan memiliki arah. Ini disebut sebagai pangkal, yang ini disebut sebagai ujung ya. Penulisannya adalah dalam bentuk vektor itu yaitu AB, di atasnya ada tanda panahnya, ini namanya vektor AB, atau juga boleh ditulis di sini dengan huruf kecil. Nah, maka ini sama dengan vektor A kecil itu ya. Ini adalah pengertian dari vektor. Jadi vektor itu harus memiliki panjang dan arah. Nah, sekarang kalau misalkan kita memiliki lagi yaitu 3 titik. Misalkan di sini ada titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C ya. Misalkan di sini titik A ke titik B, panahnya ini. Terus titik B ke titik C, panahnya ini. Terus titik A ke titik C, panahnya ini ya. Maka kita bisa menuliskan bahwa AC ya, vektor AC itu juga sama dengan vektor A ke vektor B ditambah vektor B ke vektor C. Berarti menulisnya adalah vektor AB ya ditambah dengan vektor BC. Nah, ini sama dengan yaitu vektor AC itu adalah penjumlahan dari vektor AB ditambah dengan vektor BC. Atau kalau kita tulis dalam bentuk kecil yang lain, misalkan ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah R ya. Maka AC tadi diwakili apa? R ya. AC diwakili oleh R. Sedangkan AB diwakili oleh P, sedangkan BC diwakili oleh Q ya. Ini juga boleh, penulisan seperti ini juga boleh. Ini adalah pengertian dari vektor. Baik, kita lanjutkan sekarang untuk notasi vektor ya. Jadi misalkan kita notasi vektor di ruang 2. Ruang 2 itu berarti ini sumbu X nya, ini sumbu Y nya ya. Kalau tadi dihasilkan adalah ada vektor AB tadi ya, vektor AB tadi dimisalkan adalah dengan juga bisa ditulis menjadi vektor A kecil gitu ya. Nah, karena ini berada di ruang 2, maka ini bisa ditulis sama dengan bahwa ini adalah kalau secara vertikal ini X nya, ini Y nya, atau ditulis dalam bentuk yang lain juga seperti ini, yaitu ini adalah X nya, ini adalah Y nya, atau ditulis dalam bentuk yang lain, notasi yang lain, yaitu berarti ini adalah XI ditambah dengan YJ. Jadi boleh ya penulisan semacam ini boleh. Ini kalau di ruang 2 atau di bidang ya. Sekarang bagaimana kalau di ruang 3? Nah, ruang 3 itu berarti ada sumbu ini ya. Ini sumbu X nya, ini sumbu Y nya, ini sumbu Z nya ya. Maka sama nanti penulisannya. Kalau ruang 3 juga sama nanti penulisannya. Misalkan kalau kita tetap ini kita tulis sebagai AB ya, maka ini adalah vektor A nya. Karena terdiri dari ruang 3,
berarti ada X, ada Y, ada Z. Penulisannya boleh sepanjang ini kalau vertikal. Kalau horizontal penulisannya adalah ini X, Y, ini Z ya. Kalau dalam bentuk yang lain penulisannya adalah berarti ini adalah X, Y ditambah dengan Y, Z ditambah Y, J ya, ditambah dengan Z, K. Nah, ini untuk notasi dari ruang 2 dan ruang 3 dalam penulisan vektor. Baik, sekarang kita masuk di vektor posisi ya. Yang dikatakan vektor posisi itu apabila pangkalnya di titik 0 ya. Jadi pangkalnya di 0 ya. Jadi pangkalnya di sini. Ini disebut dengan vektor posisi. Misalkan kita memiliki yaitu vektor A, titik A yaitu 1,3, maka vektor posisinya berapa? Maka ini kalau kita tarik garis, kita tarik garis seperti ini ya. Maka ini bisa ditulis menjadi vektor OA ya, vektor OA. Jadi vektor OA itu menulisnya seperti apa? Karena nulisnya adalah tadi kalau ini bidangnya 2 kan X, Y ya kan ya. Nah, karena X, Y berarti X nya yang berapa? X nya adalah 1, Y nya adalah 3, berarti ini adalah 1, ini adalah 3. Atau ditulis dalam bentuk yang lain adalah ini 1, ini 3. Atau ditulis dalam bentuk yang lain berarti ini adalah apa? 1I ditambah dengan 3J ya. Itu kalau vektor OA. Sekarang kalau di B sama, karena ini adalah vektor posisi, maka vektor posisi itu titik pangkalnya mulai dari 0. Kita tarik garis ke sini. Nah, maka ini adalah kita tulis OB, vektor OB. Maka sama ini vektor OB kalau kita tulis dalam bentuk vertikal berarti ini 4, ini 2 ya kan. Ini X nya 4, Y nya 2. Ini juga sama dengan ditulis dalam bentuk yang lain yaitu 4, 2. Ditulis yang lain adalah ini berarti 4I ditambah dengan 2J. Ini kalau berada di ruang 2 atau dalam bentuk bidang. Sekarang kalau dalam bentuk ruang ya, misalkan ini ya, dalam bentuk ruang yaitu X, Y, Z. Misalkan kita memiliki titik P. Titik P yaitu 2, 3, 4 ya. Maka titik pangkalnya karena dimulai dari 0 vektor posisinya berarti ini adalah OP. Kita tulis di sini OP ya. Karena ini adalah di ruang, maka menurutnya adalah ini X, ini Y, ini Z gitu ya. Nah, maka ini juga sama dengan apa? Yaitu sama dengan ini 2, ini 3, ini 4. Atau ditulis juga dalam bentuk yang lain sama dengan apa ini? Berarti 2, 3, 4 gini boleh. Kalau di notasi yang lain juga sama dengan berarti 2I ditambah dengan 3J ditambah dengan 4K itu ya. Baik, yang berikutnya adalah masuk di panjang vektor ya. Jadi panjang vektor itu misalkan tadi di panjang vektornya di OA misalkan ya tadi ya, di OA ya. Maka kalau panjang vektor itu notasinya di sini harga mutlak. Harga mutlak yaitu akar X kuadrat Y kuadrat. Ini kalau masih terletak di ruang 2 ya. Ruang 2 atau bidang. Nah, oke, tadi kalau misalkan kita tahu bahwa di OA tadi kan 1,3 ya. Di OA tadi kan 1,3. Nah, maka kita cari panjangnya. Maka panjangnya tadi berarti karena X nya tadi adalah 1 berarti 1 kuadrat, Y nya adalah 3 berarti 3 kuadrat. Nah, maka sama dengan 1 kuadrat 1, 3 kuadrat adalah 9. Maka sama dengan akar 10. Berarti ini panjangnya untuk OA itu adalah akar 10. Nah, kalau tadi kan yang kedua apa? Yang kedua tadi adalah OB. OB kita lihat tadi. OB tadi kita lihat adalah
Untuk OB X-nya adalah 4, Y-nya adalah 2 ya. Nah, maka di sini langsung bisa kita masukkan X-nya adalah 4 kuadrat, Y-nya adalah 2 kuadrat. Berarti ini adalah 16 ditambah dengan 4 sama dengan berapa? Sama dengan 20 ya. Akar 20 ya. Kalau masih bisa disederhanakan. Akar 20 itu kan sama dengan akar 4 kali akar 5 ya. Berarti akar 4 itu adalah 2, berarti 2 akar 5. Berarti ini adalah panjangnya. Ini kalau di ruang 2. Bagaimana kalau di ruang 3? Ya. Sama ya, sama. Di ruang 3 tadi contohnya adalah di OP ya. OP. Nah, coba kita cari OP. Panjang dari OP. Ya. Karena dia ada terletak di ruang 3, maka yaitu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Nah, tadi kan OP-nya itu X-nya berapa, Nak? Tadi OP-nya itu adalah X-nya 2, 3, 4. Jadi X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Maka panjangnya menjadi 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Ya. Berarti 2 kuadrat 4, ini adalah 9, ini adalah 16. Sama dengan berapa ini? 13 dengan 16, 29. Nah, ini adalah panjangnya UP. Ini untuk mencari yaitu panjang vektor. Panjang vektor itu juga disebut sebagai modulus sama ya. Ada juga yang mengatakan sebagai modulus. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di arah vektor ya. Misalkan kita memiliki ada 4 ini. Ada 4 arah vektor ya. Anda lihat tanda panahnya. Anda lihat tanda panahnya ya. Nah, maka untuk menentukan arah vektor yang perlu kamu perhatikan itu langkahnya adalah horizontal dulu baru vertikal. Horizontal itu yang mendatar ya. Terus kalau yang vertikal itu yang naik. Ya, naik turun ini ya. Kalau horizontal yang ini ya. Ya, paham ya? Oke. Sekarang contoh yang A. Nah, contoh yang A ini bagaimana arah vektornya? Kamu lihat di sini. Karena harus yang mendatar dulu. Nah, kamu lihat yang mendatar ini kan berarti 1, 2, 3. Ya. Berarti arahnya apa? Kan arahnya kanan, ya. Jadi nanti kalau misalkan gini, ini kan positif. Ya. Kayak yang bawah kan berarti negatif arahnya. Kalau ke kiri negatif gitu ya. Jadi kalau ke atas ini positif, ke kanan ini positif, ke kiri ini negatif, ke bawah ini negatif gitu ya. Nah, baik. Berarti ini adalah arahnya apa? Ke kanan, berarti positif. Kalau kita tulis ini vektor A ya, berarti X-nya adalah berapa? X-nya adalah 3. Terus ke atasnya berapa? 1, 2. Berarti ini adalah apa? Karena dia ke atas positif, berarti ini adalah 3, 2. Ditulis yang lain juga menjadi apa? Ini 3, 2. Boleh gini. Atau ditulis juga menjadi 3I plus 2J. Nah, seperti itu. Sekarang misalkan lagi yang B. Yang B, dilihat yang B. Yang B, vektor B. Nah, kamu lihat panahnya ini. Maka langkahnya adalah yang mendatar dulu ya, mendatar baru yang vertikal. Mendatarnya kan ke kiri 1, 2. Nah ini kan ya 1, 2 berarti apa? Min 2 X-nya. Terus yang naik ke atas 1, 2 berarti ini adalah 2. Tulisnya seperti ini ya. Nah, sehingga ini juga ditulis menjadi min 2, 2. Atau juga ditulis menjadi min 2I plus 2J. Nah, sekarang yang C. Yang C. Yang C dilihat panahnya ini. Panahnya kan ke bawah. Nah, maka langkahnya apa dulu? Mendatar baru ke bawah. Berarti ini mendatarnya dulu. 1,
2, 3. Nah, berarti untuk vektor D itu karena ke kanan kan positif ya, berarti 3. Yang satunya adalah 1, 2, 3 karena ke bawah berarti apa? Negatif. Nah, ditulis juga menjadi yaitu 3 min 3 atau 3i min 3j. Oke, sekarang yang terakhir, yang D, yang terakhir. Lihat yang D ini. Nah, arahnya kan ke bawah ya, D arahnya adalah ke bawah, maka X-nya berapa? Maka X-nya adalah 0 ya, karena ke bawah 1, 2, 3, maka Y-nya berapa? min 3. Maka ini bisa ditulis menjadi 0 min 3. Maka ini bisa menjadi tulis 0i min 3j. Karena 0 biasanya hilang ya, maka menjadi min 3j. Itu ya. Baik anak-anak, kita masuk di latihan soal yang nomor 1 ya. Kalau misalkan di sini ada sebarang titik A, titik B, titik C, dan titik D, maka tentukanlah vektor AB, vektor BC, vektor DB, terus panjang vektor AB, panjang vektor DB ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka untuk menentukan vektor AB, misalkan ini yang pertama dulu ya, vektor AB, Anda lihat yaitu arahnya dulu, itu A ke B, berarti ini adalah A ke B, A ke B. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa harus yang mendatar dulu baru yang vertikal gitu ya. Nah, maka ini kita lihat, maka yang mendatar adalah 1. Oke, maka di sini adalah 1 karena ke kanan ya, 1. Maka yang berikutnya adalah 1, 2, 3 karena ke bawah berarti negatif. Maka sama dengan ini adalah 1 min 3. Oke, sekarang yang B. Yang B adalah BC. Nah, BC, lihat sini, BC. Nah, maka arahnya adalah tetap yang mendatar baru yang vertikal. Berarti ini adalah 1, 2, 3. Maka ini adalah 3 karena ke kanan kan ya. Terus yang ke atas 1, berarti ini adalah 1. Maka ini juga ditulis menjadi 3, 1. Terus yang C. Yang C adalah DB. DB. Dilihat di sini DB. Nah, maka arahnya adalah ke B. Maka yang mendatar dulu. Mendatar berarti 1, 2 karena ke kiri berarti apa? Negatif. Min 2. Yang ini 1, 2, 3, 4 berarti karena ke bawah berarti apa juga? Negatif. Maka ini sama dengan min 2 min 4. Oke, maka sekarang kita bisa menentukan panjangnya ya, kita bisa menentukan panjangnya. Yang D ya, D panjangnya adalah panjang AB. Nah, panjang AB karena diketahui di sini tadi ya, AB nya kan X nya 1, Y nya min 3, maka akar 1 kuadrat min 3 kuadrat, berarti ini adalah 1 ditambah dengan 9 ya, sama dengan akar 10. Maka yang kedua untuk panjangnya yaitu panjang DB ya. DB tadi berapa? DB tadi adalah min 2 min 4. Maka dengan mudah kamu langsung masukkan akar min 2 kuadrat ditambah dengan min 4 kuadrat ya. Maka ini adalah 4, ini adalah 16. Sama dengan berapa? Sama dengan akar 20. Akar 20 ini kalau kita sederhanakan berapa? Yaitu akar 4 kali akar 5 ya. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 5. Oke ya. Nah, ini yang contoh latihan soal yang terakhir. Oke.
Misalkan kita punya diagram kartesius ya, ada titik A. Titik A di sini berarti 1, min 3. Min 1 ya. Ini kan min 1. Naik ke atasnya 3. Titik B berarti ini adalah 1, 2. Titik C berarti ini adalah 4, 1. Terus titik D ini berarti 4, 5. Oke. Maka kamu bisa juga menentukan vektornya. Ya. Untuk vektornya, karena ini adalah untuk mencari vektor AB, misalkan ini ya, vektor AB, berarti vektor AB ini kan vektor B dikurangi vektor A ya. Jadi vektor B dikurangi vektor A ya. Jadi yang B dikurangi A. Nah, kamu lihat di sini vektor AB, nah, B ini, maka vektor B-nya adalah berapa? Yaitu 1, 2 dikurangi vektor A-nya min 1, 3. Itu ya. Terus tinggal dikurangi saja, 1 dikurangi 1 berarti berapa? 1 dengan 1 kan 1. 1 dengan 1 adalah 2. 2 dikurangi 3 min 1. Maka vektor AB-nya adalah 2 min 1. Nah, sekarang yang B. Coba sekarang yang B. Yang B adalah vektor CB. Nah, CB ini CB ya. Maka otomatis ini adalah vektor B dikurangi dengan vektor C ya. Vektor B-nya berapa? Vektor B-nya adalah 1, 2. 1, 2 dikurangi vektor C. Vektor C-nya adalah 4, 1. Oke, maka sama dengan 1 dikurangi 4 min 3, 2 dikurangi 1, 1, maka hasilnya adalah min 3, 1. Gitu ya. Sama nanti yang BD juga gitu. Yang BD juga gitu. Misalkan kalau yang BD, kita cari yang BD, misalkan ini BD di sini. BD ya. Maka BD otomatis kamu tarik yang sini BD, otomatis ini adalah vektor D dikurangi vektor B. Vektor D nya berapa? Yaitu 4, 5 dikurangi vektor B. B nya adalah 1, 2. Maka hasilnya adalah 4 dikurangi 1, 3, 5 dikurangi 2, 3. Ini hasilnya adalah ini 3, 3. Oke, maka dengan mudah kamu bisa menentukan panjangnya ya. Dengan mudah bisa menentukan panjangnya. Maka panjangnya dari AB, vektor AB. Nah, tadi karena vektor AB nya sudah ketemu 2 min 1 ya, langsung saja dimasukkan boleh. Berarti 2 kuadrat min 1 kuadrat, maka sama dengan 4 plus 1 sama dengan akar 5 ya. Maka nanti yang BD otomatis juga bisa kamu cari seperti itu. Oke ya. Untuk video yang pertama ini selesai. Nanti latihan soalnya Pak Fadil akan kirim di grup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.